Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hati-hati jika orang tua marah kepada anak. Ya mudah-mudahan marahnya karena Allah ya. Ini kita akan lagi, membacanya ini agak gimana juga agak gimana gitu di hati. Tapi kita harus lihat dulu nih ya. Kaget lihat bocah berdarah diduga dihilangkan nyawa oleh tetangga. Aduh, yuk kita lihat yuk. Seorang bocah perempuan berinisial ASM, 4 tahun, warga desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tewas di dalam kondisi bersimbah darah Jumat 3 November 2023. Anak dari pasangan Jumali dan Ayu, warga setempat itu diduga menjadi korban pembunuhan. Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad membenarkan kejadian tersebut. Mudah-mudahan tetangga kita orang baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Circle kita baik-baik semuanya. Al-jar qabla dar. Pilihlah tetangganya sebelum pilih rumahnya. Nah itu dia, lingkungan itu nilai value-nya tinggi banget ya guru ya. Baik guru, kita mungkin sedikit lari dikit nih ya. Gimana sih kita sebagai orang tua itu boleh nggak sih, ya tapi nggak bisa gimana ya, pulang tiba-tiba masih ada masalah di luar. Ngeliat anak ada problem lagi, akhirnya marah emosinya kepada anak. Itu kadang-kadang mungkin sering tanpa kita sadar. Nah kalau misalnya kita emang marah, akhirnya pakai fisik, itu sebatas apa sih guru? Fisik kepada anak, hukuman fisik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di antara sifat dan sikapnya orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit. Mereka yang mampu untuk menahan amarahnya, bukan tidak pernah marah tapi mampu menahan amarahnya. Dan mereka yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku kebajikan atau berbuat kebaikan. Bolehkah seorang orang tua menghukum anak dengan hukuman fisik? Maka dikatakan ada pembolehan dari para ulama melalui sabda Nabi SAW, yakni dengan memberikan hukuman fisik. Kapan hukuman fisik tersebut boleh dilakukan? Yang pertama syaratnya, usia minimal anak adalah 10 tahun. Sebagaimana dari sabda Nabi SAW adalah memukul ketika dia tidak mau sholat ketika berusianya 10 tahun. Maka di bawah 10 tahun tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika usia minimal adalah 10 tahun, maka berapa kali pukulan itu maksimal? Maka dijelaskan oleh para ulama melalui sabda Nabi juga, yakni maksimal 10 kali dan tidak boleh di tempat yang sama. 10 kali dan tidak boleh di tempat yang sama, artinya tujuannya bukan untuk menyakitkan, tujuannya bukan untuk meninggalkan bekas pukulan, tapi tujuannya memang adalah untuk memberikan pendidikan kepadanya. Maka bedakan pukulan sanksi dengan pukulan pendidikan. Pukulan sanksi itu sesuai dengan kesalahan, tapi pukulan pendidikan itu dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan ada pendidikan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Ahmad pernah ditanya tentang bagaimana hukum seorang orang tua memukul anak. Maka Imam Ahmad menyampaikan bahwa sebagaimana guru boleh memukul muridnya, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Artinya apa? Tidak memukul itu jauh lebih baik dibandingkan memukul. Walaupun tidak diharamkan juga ketika memukul itu dalam rangka pendidikan, bukan dalam rangka sanksi. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan sangat diperhatikan sekali. Jangan sampai alat-alat tersebut adalah yang bercabang, jangan sampai dia basah ataupun terlalu kering. Artinya memilih sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Artinya tidak memberikan luka terhadap orang yang dipukul, terhadap anak yang dipukul tadi. Maka ditanyakan lagi, apalagi syaratnya? Tidak boleh memukul dalam keadaan marah, subhanallah. Kalau pertanyaan tadi host kita, apakah kalau kita dalam keadaan marah boleh menghukum? Justru tunggu tidak marah baru memberikan pukulan kepada anak tersebut. Lihat bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz ketika mau menghukum seseorang, ketika sudah disediakan alat pukulnya dan juga tersangkanya tadi ini, terdakwanya yang akan dipukul, ketika sudah mengangkat
adat daripada alat cemetinya ini, tiba-tiba dibuang alat cemeti itu. Ditanya, kenapa tidak jadi? Kata dia, ketika saya mau memukul, tiba-tiba saya marah terhadap orang ini, maka saya tidak jadi memukulnya. Karena saya memukulnya bukan lagi karena Allah, tapi karena saya emosi. Subhanallah. Lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika bergulat dengan seorang kafir, ketika dia sudah bergulat dari pagi sampai sore. Ditanya para sahabat, ketika dia bergulat, akhirnya ada waktu untuk dia bisa menumbangkan orang kafir ini. Lalu tiba-tiba dilepaskan. Kenapa? Karena pada saat itu diludahi wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika diludahi wajahnya, Sayyidina Ali tiba-tiba melepaskannya. Ditanya para sahabat, kenapa engkau melepaskannya? Dari pagi engkau bergulat dengannya. Kata Sayyidina Ali, waktu aku mau membunuh awalnya itu karena Allah. Tapi ketika dia meludahi wajahku, aku emosi. Aku khawatir membunuhnya bukan lagi karena Allah. Subhanallah. Kemudian yang terakhir syaratnya dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengingatkan, ketika yang dipukuli ini sudah menyebut nama Allah, maka haram bagi orang yang memukulnya melanjutkan pukulannya. Jadi ketika seseorang anak sudah menyebut nama Allah, maka tidak boleh lagi seorang orang tua memukulnya. Ingat, pukulan terhadap anak bukan yang meninggalkan bekas, pukulan terhadap anak ada tempatnya, ada alat khusus yang tidak lunak, tidak pula keras, akhirnya tidak memberikan bekas luka terhadap anak tersebut. Tapi dari semua yang kami jelaskan, masih jauh lebih baik untuk tidak memukulnya. Wallahu ta'ala. Ada kalimat yang bilang gini guru, andaikan aku tidak pernah tahu ilmu untuk marah, maka aku akan selamat dan orang lain pun akan selamat akan diriku. Masya Allah. Jadi marah itu bisa menimbulkan banyak masalah selanjutnya. Iya, termasuk diri kita sendiri ya guru ya. Baik, Baik, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa ngontrol amarah kita ya, Masya Allah ya. Nah, baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, terima kasih sudah masuk melalui Instagram kita ruli.ramdhani. Lahirnya Ramadan nih kayaknya nih ya, Ramadhani ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong? Iya silakan. Jika orang tua memarahi anaknya, nah nih dia nih ya, pas banget di depan umum. Hingga anak jadi malu, apakah ini sama aja ngumbar aib anak dan keluarga sendiri ya Ustadz? Ini Abi yang jawab ya. Ya, oke. Ini bener banget nih guru, kadang-kadang malah akhirnya dia jadi ngelawan sama orang tua nih. Ya Allah. Iya. Karena dia ngerasa mungkin udah dipojokin terus depan teman-temannya jatuh merek gitu kalau bahasa Betawi kan. Iya kan? Akhirnya dia jadi kurang ajar sama orang tua, ilmunya guru. Baik Bang Ali, makasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kadang memang begitu ya, kita sebagai orang tua menuntut anak untuk terus belajar, tapi kita lupa bahwa kita harus menjadi orang tua pembelajar. Mengapa demikian? Karena agar tercipta dua arah sekaligus. Anaknya belajar, tahu ilmunya, orang tuanya juga paham bagaimana cara mendidiknya. Nah, pada saat yang belajar itu cuma anak aja belajar, orang tua tidak belajar, pasti kalau ibarat jalan itu tidak seimbang. Pasti kalau ibarat dia itu bunyi tidak simfoni. Mengapa demikian? Karena ada dentuman suara yang tidak pas dan tidak enak didengar. Nah, oleh karenanya pada saat tadi Bang Ali tanya, gimana ya anak tuh dimarahin di depan umum. Bayangkan, seorang ayah, seorang ibu yang dimana harusnya memberikan kasih sayang kepada anaknya, menjaga marwahnya, menjaga nama baiknya, menjaga wibawanya dan apapun. Agar dia tidak tercoreng dan tidak jatuh mental di depan kawan dan halayak, justru kita menjadi pihak yang membuat itu semua terlucuti. Marwahnya, kemudian juga tadi percaya dirinya, dilucuti. Dulu, walaupun ini bukan tentang orang tua dengan anak, tapi saudara dengan saudaranya. Tatkala Musa alaihi salam, seorang nabi, kalimur rahman, orang yang bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul, pernah menarik kepala dan jenggot dari saudaranya Harun. Harun berkata kepada Musa, qala ya bana ummah, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Seraya membela diri dan mengingatkan saudaranya, wahai anak ibuku, coba lihat, wahai anak ibuku, jangan kau tarik rambutku dan jangan kau tarik jenggotku. Kenapa? Innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da. Karena sungguh umat yang kau titipkan kepadaku, mereka berusaha memperlemah posisiku. Nah, jika kita lihat bagaimana ucapan Nabiullah Harun, ada pembelaan diri. Jangan kau lakukan ini di halayak gitu kira-kira. Karena justru ini akan melemahkan kita bersama. Sejatinya seorang tua tatkala dia ngomel di depan halayak, apakah dia menunjukkan tentang superiornya dia? Salah.
Justru Anda sedang membuka diri Anda di hadapan orang banyak bagaimana mentreatment anak yang kurang tepat. Yang kedua dari kisah Harun dan Musa tadi adalah justru Harun membawa nama ibunya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Quranil Azim menyebutkan apa tujuan Nabi Harun membawa nama ibunya di hadapan saudaranya Musa alaihi wassalam. Tujuannya adalah agar terjadi sebuah ingatan bagi Musa bahwa ibu dibawa untuk melembutkan hatinya. Loh kok ini malah ibunya justru seorang ibu yang memarahi anaknya. Kalau bahasa orang Betawi diempos gitu ya, dicubit, ditepan, di halayak ramai. Akan seperti apa nasib anak kalau seandainya Harun saja sekedar membawa nama ibunya dengan mengatakan qala ya bna ummah, wahai anak ibuku gitu. Ini ibunya sendiri malah yang justru memarahi anaknya. Ini justru ayahnya sendiri yang justru memarahi anaknya di halayak ramai. Anda boleh marah. Seperti penjelasan guru-guru kita tadi. Tapi timingnya harus pas. Waktunya harus tepat. Dan tempatnya juga tidak keliru. Maka kalau seandainya apa yang dikatakan tadi itu adalah menjadi sebuah pelajaran buat kita. Tambah dengan pelajaran yang ketiga. Apa katanya? Dengarkan dulu alasannya. Tabayunkan dulu kenapa dia melakukan itu. Sudahkah kita memberitahu kepadanya bahwa tindakan ini jika terjadi begini, jika ditinggalkan begitu. Bahkan di dalam dunia pendidikan atau tarbiyatul aulad fil Islam dikenal namanya at-ta'lif qabla ta'rif. Apa itu? Dirangkul dulu hatinya, dirahi dulu hatinya, direngkuh dulu hatinya, baru kau beritahu. Sekarang jangankan lagi ta'lif qabla ta'rif, yang ada adalah at-ta'dzib qabla ta'rif. Orang dihukum dulu, anak dihajar dulu, anak diberikan hukuman, padahal dia tidak diberitahu apa konsekuensi dan apa kira-kira yang akan didapat dalam bentuk reward dan punishment. Rugi sekali kita kalau sebagai orang tua tidak mau belajar dan anak terus yang disuruh belajar. Benar banget guru, ya ini banyak banget pelajaran khususnya buat aku sebagai orang tua. Kadang-kadang kita marah akhirnya diserap sama anak-anak kita, akhirnya dia tahu bagaimana caranya marah gitu ya. Besok dia akan begitu. Iya, nah kalau kita baik dia tahu bagaimana caranya baik gitu ya. Kalau bapak macan, anak macan. Oh, Gitu kira-kira. baik, terima kasih guru ilmunya. Baik, Ustadz Maulana, lisan. Wah, ini bisa jadi sumpah Ini yang mulut ini hati-hati. bisa membawa jadi sumpah anak-anak kita jadi baik atau disumpahin jadi buruk. Gimana Auzubillah. cara ngejaga lisan kita buat anak-anak guru? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Abi dan Sasam. Buat kita semua kepada orang tua dimanapun berada, kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Maka hati-hati kepada orang tua yang berbicara terhadap anaknya karena bisa jadi doa buat anak-anaknya. Tidak boleh melaknat anak, tidak boleh mengutuk anak. Sekali lagi, jangan mengutuk anak. Orang beriman tidak akan keluar dari mulutnya kutukan. Di saat seseorang mengutuk, sebenarnya pada posisi itu dia tidak beriman. Mohon maaf. Apalagi ketika ada orang tua mengutuk anaknya. Jangan pernah mengutuk anak. Jangan pernah, maaf kau bukan lagi anakku. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Seakan-akan engkau menolak takdir. Amanah yang Allah berikan kepada dari Allah untuk kita. Nah, gimana caranya ini? Karena kalau mengucapkan kata-kata marah tidak boleh, maka tanamkan diri kita, ingat berpikir dulu baru berucap. Makanya di mulut itu dijagain dua, atas bawah dengan hati, pikiran dan hati. Dijaga dua telinga, kiri kanan. Lalu diawasi dua mata. Jadi betul-betul ini mulut terjaga. Baru ditutup dengan dua pagar. Pagar yang keras dan pagar yang lembut. Gigi dan bibir. Maka tahan mulutnya. Tahan mulutnya. Wa'afiz lisan. Jaga mulut. Nih mulut nih. Jaga. Barang siapa orang tua memarahi anak, rusak otaknya anak. Yes. Gak bisa. Iya. Jangan pernah memarahi anak karena bisa merusak otaknya anak. Yang bagus nasihati anak, bukan memarahi.
Jadi ngerusak. Dari mana? Dari yo, mana? Iya dari sono kan kaget kita kan. Iya bener, Itu langsung contoh. shock ya. Iya, saya juga shock barusan. Tapi bener banget guru ya, bullying, penghancuran mental pertama kali itu Ya. bisa dari rumah sendiri. Kalau saya di rumah kalau marah sama anak diem. Hmm. Langsung anak-anak berpikir, Oh, "Agak kenapa lagi ini, marah kenapa ini gitu ya. ya. Tadi kamu kenapa begitu? Oke, Masya Allah ya. Baik ya, ini banyak banget cara tapi intinya dari awal sampai akhir kalau aku perhatikan bagaimana cara kita memaintain amarah kita ya kepada siapapun pastinya ya. Nah baik kita masuk lagi ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz ya. Ini langsung aja karena udah masuk lewat Instagram kita. Ada Wildan Syah. Wah hanya banyak banget guys ya. Assalamualaikum tanya dong Ustadz. Iya silakan mau tanya nih ya. Anak saya sekarang ini menjadi orang yang pemalu dan tidak mau berbaur dengan teman-temannya Ustadz. Apakah ini efek dari sering saya marahin sebagai orang tua ya Ustadz ya? Terus bagaimana cara ngembaliin percaya diri seorang anak ini PR nih udah guru nih. Ini mentalnya udah kena dan penyebabnya udah paham juga Ustadz Syam ya. Mohon ilmunya silakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Luqman, ya bunayya wahai anakku, ketika Luqman alaihissalam mengingatkan kepada anaknya, la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, untuk tidak berlaku sombong terhadap orang lain, tidak berlaku sombong di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita semua sebagai orang tua dalam hal menasehati anak. Di mana bahasa Luqmanul Hakim dengan bahasa yang sangat lembut, ya bunayya, wahai anakku. Kemudian Nabi SAW juga memperlihatkan, mencontohkan, menjadi teladan yang sangat indah bagi kita semua. Ketika Nabi SAW menjadi seorang yang sangat lembut terhadap anak-anak muda, terhadap anak-anak yang ada di zaman Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi ketika mempertanyakan ma fa'alan nughair, gitu, ketika mempertanyakan tentang peliharaan seorang anak yang ada di kota tersebut pada saat itu, maka ini adalah kelembutan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi lah yang paling mengerti tentang mental seorang anak. Jauh sebelum ada ilmu psikologi, jauh sebelum ada ilmu parenting, Nabi SAW sudah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ibu yang sedang bertanya sudah tahu penyebabnya. Tadi ibu bertanya dengan memulai dengan mengatakan, apakah ketika saya memarahi anak, apakah ketika saya ini berefek terhadap percaya dirinya seorang anak? Maka jawabannya betul. Kenapa? Karena ibu sendiri sudah menyadarinya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau sudah sadar bahwa ini adalah efek dari apa yang pernah ibu lakukan, maka jangan pernah malu untuk meminta maaf. Sayangnya banyak orang tua yang sadar akan kesalahannya, tapi tidak banyak orang tua yang berani untuk minta maaf kepada anaknya. Ingat, meminta maaf tidak akan merendahkan wibawa. Meminta maaf tidak akan merendahkan derajat manusia. Justru orang yang meminta maaf akan menaikkan derajatnya. Justru kami seorang anak akan sadar, subhanallah baik sekali orang tuaku ini. Dia tidak pernah malu, tidak pernah gengsi untuk meminta maaf. Maka dikatakan yang paling bagus adalah meminta maaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kalau kata Al-Quran, ambillah maaf tersebut. Maafkan, memaafkan dan meminta maaf. Maka meminta maaf ini adalah solusi yang terbaik. Jangan malu untuk meminta maaf. Yang kedua, bagaimana cara mengembalikan percaya diri anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kami pun masih dalam tahap belajar, tapi dari apa yang kami ketahui dan apa yang kami pelajari, bahwasanya senantiasa mendengarkan mereka. Maka dengarkan dia. Kalau bukan orang tua yang mau mendengarkannya, siapa lagi? Kalau orang tua saja tidak mau mendengarkannya, mereka akan berkata, subhanallah, orang tuaku sendiri saja tidak mau dengerin saya, apalagi orang lain. Maka membangkitkan percaya diri anak dimulai daripada dalam rumah. Sekali lagi, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bangkitkan mereka dalam rangka apa? Dalam hal membuat mereka percaya diri, diawali dari orang tuanya yang mau mendengarkan dari sang anak. Lihat bagaimana Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Lihat para ulama kita ketika dia mendengarkan anak-anaknya, ketika mereka mendidik anak-anaknya. Lihat para guru-guru kita, kadangkala di bulan Ramadan ini kita lihat pengurus-pengurus masjid yang baik, mereka memberikan kesempatan anak-anak untuk ceramah di mimbar, mereka memberikan kesempatan anak kecil lomba adzan, lomba jadi imam, lomba iqamah,
Muhammad, lomba jadi Bilal. Mereka semua dibangkitkan percaya dirinya dengan memberikan kesempatan mereka untuk bersuara. Bukan berarti membuat mereka kurang ajar, tidak. Akan tetapi membangkitkan percaya diri mereka karena dimulai dari rumah mereka didengarkan, maka di luar rumah pun mereka bisa didengarkan. Yang ketiga, kekuatan terbesar kita sebagai orang beriman adalah doa. Tidak ada yang melebihi kekuatan doa. Maka setiap malam Bunda silahkan doain anaknya dalam keheningan malam berdua-duaan dengan Allah. Ya Rob, engkaulah pemilik anakku, maka berikanlah yang terbaik untuk anakku. Ada info yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman, silahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah, gak kerasa udah hari ke-18 dan ini jadwal makin padat biasanya ya. Jadwal buka puasa bersama teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor, tetangga. Ini harus lengkap semua. Semuanya. Benar ya Man ya? Betul sekali, sama seperti jadwal aku hari ini nih. Sore ini tuh aku mau buka puasa sama teman-teman di rumah, Mas. Wih, mantap. Nah, tapi aku tuh bingung harus siapin apa ya. Kira-kira nih Mas Fadli ada saran nggak minuman praktis untuk buka puasa? Ya ada dong. Kebetulan nih hari ini aku bawa ini. Goodness kurma ajwa, susu steril yang praktis yang mengandung kurma ajwa. Masya Allah, cocok disediakan untuk buka bersama. Wah, Wih. kurma ajwa? Iya. Kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu Iya. beneran praktis, Mas? Iya bener dong, lihat dong kemasannya. Waduh, ini Goodness kurma ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Selain Allah. manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Jadi cocok banget kan? Apalagi untuk buka bersama udah pasti praktisnya. Masya Allah, cocok banget nih untuk buka bersama. Tapi kalau soal rasanya gimana Mas Fadli? Wih, tenang aja. Insya Allah semua orang pasti suka. Karena Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Cocok dan praktis banget ya buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, kalau gitu aku buru-buru mau beli. Takut kehabisan nanti sebelum buka puasa, Mas. Masya Sekalian Allah. nih aku juga mau stok buat di rumah. Minum satu kaleng Goodness kurma ajwa untuk buka puasa ya. Bener banget tuh Aiman. Ayo buat semuanya ya, mulai stok yang banyak. Untuk pilihan minuman buka bersama orang terdekat dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Jadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini solusi praktis. Kemasannya pas banget nih, enak. Tuh, pasti teman-teman pada suka nih Mas. Pasti dong.